kita semuanya. Selamat bertemu kembali buat kita semuanya. Selamat malam Papua. Selamat sore Indonesia bagian tengah. Dan selamat sore juga untuk Indonesia bagian barat. Saya percaya kita semuanya masih dalam keadaan sukacita, ada damai, dan pastinya kita semuanya masih tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang walaupun situasi saat sekarang ini seolah-olah tidak memungkinkan kita untuk bersuka cita, tetapi Yesuslah yang menjadi alasan bagi kita untuk kita bersuka cita. Hari ini mari kita banyak memuji Tuhan, kita banyak mendengarkan firman Allah, karena itu semuanya akan menguatkan kita di dalam masa penantian kita sampai kapan kita karantina di rumah. Mari saudaraku, bagikan ibadah live streaming ini kepada teman-teman yang lainnya, ajak nonton bareng, ajak nonton bareng di grup, bahkan di beranda saudaraku. Kita sama-sama melayani Tuhan sehingga banyak umat Tuhan yang akan diberkati pada saat malam hari ataupun sore hari ini. Kita menaikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Haleluya.
karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Lewat ibadah live streaming ini, Tuhan Yesus hadir di rumah saudaraku, Roh Kudus hadir di rumah saudaraku untuk memberikan damai sejahtera, untuk mengangkat semua beban-beban persoalan yang kita hadapi. Di masa penantian ini yang kita tidak tahu sampai kapan, tetapi yang kita tahu adalah Tuhan Yesus pasti menyertai dan Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Dia adalah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dia adalah jalan keselamatan. Maka dari itu mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Pujian dari Papua. Haleluya. Kita mau memberkati Papua dan kita mau memberkati Indonesia, berkati tempat-tempat saudaraku di mana saudara tinggal. Mari orang-orang, saudara-saudaraku yang ada di Papua, kita bersuka cita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya.
percaya bahwa kita semuanya diberkati Tuhan, diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita. Dan jangan lupa, damai sejahtera yang saudara rasakan, sukacita yang saudara rasakan, bagikan kepada teman-teman yang lainnya, yaitu lewat ibadah live streaming kita ini. Ajak nonton bareng, bagikan di grup, bagikan di Facebook atau di beranda saudaraku. Dan jangan lupa juga kunjungi channel kami dengan nama Pendeta Eka Sirait. Saudaraku bisa dapatkan khotbah-khotbah atau kegiatan-kegiatan kami yang ada di sana. Dan kalau masih berwarna merah subscribe saudaraku, silakan tombolnya ditekan dan di like, di komen, dan di share juga. Ketika saudaraku tekan tombol subscribe-nya, pastikan loncengnya sudah berbunga. Itu tandanya saudaraku secara otomatis akan masuk di Facebook saudaraku ketika ada pelayanan-pelayanan yang kami upload masuk di YouTube. Mari kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau dengarkan firman Allah sebagai mempelainya Tuhan. Kita mengenal isi hatinya. Dimanapun berada anak-anakku yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, apakah mungkin mereka di rumah, apakah mungkin mereka masih di tempat keluarga, kami percaya Engkau hadir di antara mereka, Engkau ada di dalam kehidupan mereka, dan Engkau tetap memberkati jaringan internet supaya tetap dalam keadaan baik. Dan ketika kami akan mendengarkan firman Allah, kami percaya Roh Kudus juga ada terus bekerja bagi kami semuanya. Urapi hamba-Mu Engkau pakai ya Tuhan, dan biarlah setiap betul kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Ambil alih pemberitaan firman-Mu, Roh Kudus berkarya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Saya percaya kita semuanya ada di dalam sukacita. Yang walaupun di dalam penantian ini, kita tidak tahu sampai kapan kita karantina di rumah masing-masing atau daerah masing-masing
sudah mengalami lockdown, ya bukan lockdown tapi lockdown, tidak bebas keluar masuk, untuk kita bisa menghentikan yang namanya si tante corona tadi. Saudaraku, kalau kita mau melihat keadaan ini, seolah-olah kita lebih takut kepada dia dibandingkan kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan yang berkuasa untuk mencabut nyawa kita, yang untuk memberikan kehidupan. Tetapi banyak orang sangat takut, sangat khawatir dengan keadaan ini. Kita percaya apapun kesulitan yang terjadi bagi bangsa kita, Tuhan pasti memberikan kemampuan bagi kita untuk menjalani semuanya itu. Sebagaimana bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir masuk kepada tanah perjanjian, mereka ada di dalam masalah. Bayangkan saudaraku, 40 tahun mereka berjalan tidak mengalami istirahat, tidak ada tidur, tidak ada makan enak, ya toh? Kalau kita di rumah mungkin sekarang ini punya uang banyak, menumpuk sembako di rumah, beli beras banyak-banyak, beli daging banyak-banyak, karena saudaraku punya stok, punya uang banyak. Tetapi kalau orang-orang yang dari kelas ekonomi menengah ke bawah, apalagi orang yang bekerja satu hari untuk membeli kebutuhan satu hari, dan sudah berapa hari tidak beraktivitas, bisa saudara bayangkan seperti apa rasa gundah gulana yang mereka hadapi hari ini. Tapi percayalah, sebagaimana firman Allah juga berkata di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa pencobaan yang kita alami tidak melampaui daripada kekuatan kita. Tuhan Allah ada bersama dengan kita, dan Tuhan memberikan jalan keluar untuk masalah yang dihadapi oleh negara kita, untuk masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Dia tidak membiarkan kita seorang diri. Kita tahu ada maksud-maksud Tuhan yang tertentu untuk kita melalui tante corona yang sedang kita hadapi bersama-sama ini. Saudaraku, saya memberikan satu ilustrasi. Ada suami istri yang memiliki dua keyakinan di dalam satu rumah. Si istri ini seorang yang percaya kepada Kristus dan begitu setia mendukung pekerjaan Tuhan. Sementara suaminya sudah semua agama dia masuki dan tidak satupun agama yang dia pegang. Si istri ini seorang Kristen yang begitu tekun. Dia banyak mendukung pekerjaan Tuhan, dia banyak melayani. Sampai akhirnya suaminya pun marah. Dia berkata, "Apakah engkau makan dari gereja? Sehingga engkau selalu ada di gereja, engkau selalu melayani dan melayani Tuhanmu." Lalu satu ketika karena dia begitu marah, maka si bapak ini berencana untuk datang ke rumah pendeta itu. Yang memang rumah pendeta itu ada di gereja, pastorinya ada di gereja. Dia akan marah kepada pendeta itu. Tetapi ketika dia sudah tiba di pintu gereja, saudaraku, apa yang dia rasa? Kakinya sepertinya tidak punya kekuatan sama sekali, tidak berdaya, tidak bisa menopang tubuhnya. Akhirnya dia jatuh bertekuk lutut di pintu gereja karena tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Dia mau coba berdiri, tidak bisa. Dia mau coba berdiri, tidak bisa, saudaraku. Akhirnya dia bertekuk lutut di pintu gereja dan dia berkata, "Tuhan, ampuni aku. Aku mau bertobat. Aku tidak jadi marah kepada pendeta itu." Dan dengan spontan maka pertolongan Tuhan datang kepada dia. Maka dia bisa bangkit berdiri. Akhirnya dia tadinya rencana mau datang marah-marah. Ternyata Tuhan punya rencana lain. Membuat dia bertekuk lutut percaya kepada Kristus. Dan dia pulang menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita buka di dalam Filipi. Kita buka di dalam Filipi pasal 2, saudaraku. Filipi pasal 2 ayat 10 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan punya mau, Tuhan punya kerinduan
lewat lockdown, lewat adanya tante corona ini, supaya semua lutut bertelut menyembah Tuhan dan semua lidah mengaku Yesus adalah Imam Mahdi. Isa Al-Masih adalah Imam Mahdi, jalan kebenaran, jalan kehidupan, jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang lain ke surga selain daripada melalui Tuhan Yesus. Jalan ke Roma banyak, dari mana-mana bisa jalan ke Roma, tetapi jalan ke surga hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya dia berkata, sampai semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut harus bertelut menyembah Dia, mengagungkan Dia. Itu yang Tuhan mau, saudaraku. Maka dari itu di rumah kita masing-masing, mari banyak berdoa, mari banyak baca Alkitab, mari banyak berpuasa. Serahkan bangsa kita ini kepada Tuhan. Mari kita bertobat, saudaraku. Kenapa ini bisa terjadi? Ada dari segi baiknya, saudaraku. Dengan adanya tante corona ini, Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Mungkin selama ini engkau punya banyak uang, engkau tidak peduli dengan orang lain, engkau tidak peduli dengan tetanggamu, apakah dia makan, apakah dia minum. Engkau tidak peduli dengan pendetamu, engkau tidak pernah menelpon dia. Selamat siang Ibu Pendeta, selamat siang Bapak Pendeta. Apakah hari ini Bapak Pendeta sudah makan? Kalau sudah makan, lauknya apa? Adakah engkau pernah bertanya? Dan adakah pernah engkau mengantarkan makanan kepada pendetamu? Dan saat sekarang ini Tuhan mau supaya di dalam mengalami kesusahan bersama. Ini namanya kesusahan bersama. Karena semua kita ditimpa oleh tante corona ini. Bukan hanya orang miskin, tetapi semua tanpa terkecuali, mulai dari kalangan atas sampai kepada kalangan terendah, ditimpa oleh tante corona. Supaya apa? Supaya engkau bisa berbagi kasih. Berbagi kasih itu tidak cukup dengan kata-kata. Ketika engkau membeli beras 5 karung, adakah engkau bagikan kepada tetanggamu sebahagian? Ketika engkau membeli mie instan, mungkin banyak berkarton-karton engkau tumpuk di rumah. Apakah engkau juga bagikan itu? Ketika engkau membeli gula banyak-banyak, apakah engkau juga membagikan itu? Ketika engkau membeli susu untuk anak-anakmu, persediaan untuk 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin beberapa bulan. Tetapi ketika anak tetanggamu nangis minta susu karena memang tidak ada, adakah engkau berbagi kepada dia? Tuhan mau lewat tante corona ini, kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Karena semuanya lumpuh, saudaraku. Semuanya lumpuh. Kita tidak bisa bebas mengambil uang ke bank. Apalagi yang namanya pengiriman uang. Kita tidak bebas. Semuanya lumpuh, saudaraku. Kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, semuanya tutup. Sampai kapan ini terjadi kita tidak tahu. Sampai tanggal 14. Lalu kita tidak tahu apa yang terjadi sesudah tanggal 14. Apakah semakin meningkat angka kematian atau semakin menurun? Saudaraku, mari kita imani bersama-sama. Semakin menurunlah angka kematian itu. Yang walaupun saat sekarang ini kita melihat angka kematian setiap hari bertambah. Angka kematian setiap hari bertambah. Tetapi mari dengan doa kita bersama, kita meminta kepada Tuhan, kita memohon pengampunan daripada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni bangsa kita ini. Tanpa terkecuali dari agama apapun engkau. Apakah engkau Hindu, apakah engkau Buddha, apakah engkau Kristen, atau apa saja keyakinanmu. Yang Tuhan mau hari ini adalah supaya kita semuanya sama-sama bertobat, sama-sama merendahkan diri, sama-sama berdoa mewakili bangsa kita ini. Kita bisa menahan muka Tuhan dengan kita menangis di kaki Tuhan, berpuasa dengan hati yang hancur. Kita minta supaya Tuhan menahan murkanya. Berapa banyak orang-orang yang sudah kelaparan saat sekarang ini? Kelas menengah ke bawah, atau seperti yang saya katakan tadi, dia bisa makan hanya karena mencari uang untuk kebutuhan 1 hari. Dia berjualan dan hasil jualannya itu untuk kebutuhan 1 hari.
Lalu kalau dia tidak berjualan sudah berapa hari ini, apa yang mereka makan? Apa yang akan dinikmati oleh anak-anak mereka? Tetapi mari saudaraku, kita berdoa sampai semua lutut bertelut menyembah Tuhan, dan semua lidah harus mengaku bahwa Yesus Isa Al-Masih adalah Imam Mahdi. Dia jalan kebenaran dan jalan keselamatan. Tidak ada yang lain daripada itu. Pertolongan hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus. Keselamatan, perlindungan hanya kita bisa dapatkan di dalam Yesus. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang, jangan berlebihan rasa takutmu, jangan berlebihan rasa khawatirmu. Apabila itu semua berlebihan, maka imun di dalam tubuhmu akan semakin menurun dan engkau akan lemah. Maka penyakit itu bisa masuk menggerogoti engkau. Tetapi hadapi dengan penuh sukacita dan engkau percaya Yesus ada bersama-sama dengan engkau di hadapanmu. Bahkan juga ada malaikat Allah bersama-sama dengan kita. Saudaraku, di dalam situasi saat sekarang ini, jangan kita saling menghakimi. Jangan kita menghakimi hamba Tuhan. Jangan kita berkata di mana doa pendeta, di mana yang namanya mujizat itu. Bukankah engkau berkata engkau mengusir setan demi nama Tuhan, maka setan akan lari, menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Bahkan sekalipun meminum racun maut, engkau tidak akan mati. Jangan engkau berkata demikian kepada hamba Tuhan, karena hamba Tuhan itu hanyalah sebagai manusia biasa. Kesembuhan mujizat itu hanya Tuhan Allah yang menentukan. Tugasnya hamba Tuhan hanya berdoa saja. Namun yang akan menjawab semuanya Tuhan. Jangan saling menghakimi, saudaraku. Ingat Elisa. Elisa sakit parah. Bukannya doanya tidak manjur. Bukannya doanya tidak didengar Tuhan. Bahkan juga bukan Tuhan tidak mengasihi dia. Bukan Tuhan tidak mau menyembuhkan dia. Tuhan mau. Tetapi Tuhan mau memperlihatkan kepada kita semua. Tuhan mau memperlihatkan kepada iblis, seperti apapun penderitaan Elisa, Elisa tidak akan kehilangan cinta kasihnya kepada Kristus. Itu yang Tuhan Allah mau perlihatkan kepada iblis. Seperti apapun penyakit Elisa, sakit parahnya dia, tidak itu yang membuat dia menjadi mundur dari hadapan Allah. Dan Tuhan Allah mengizinkan itu terjadi supaya menjadi contoh bagi kita bahwa sekalipun dia hebat, luar biasa dipakai Tuhan, pada saat dia menderita, pada saat dia sakit, doanya seolah-olah Tuhan tidak jawab. Menunjukkan supaya kita juga bisa menjadi generasi penerus Elisa. Seperti apapun penderitaan yang kita alami, kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Saudaraku, saya mau berkata, mujizat tidak membawa kita dekat kepada Tuhan. Berkat melimpah tidak membawa kita dekat kepada Tuhan. Tetapi masalah, penderitaan, sakit, penyakit itulah yang membawa kita semakin dekat kepada Dia. Merasakan seperti apa penyertaannya Tuhan. Saudaraku, mari kita tetap berjuang di dalam hidup ini. Tetap beribadah kepada Tuhan, puji Dia, sembah Dia. Baik atau tidak baik keadaannya, tetap kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita buka firman Allah di dalam Roma pasalnya yang ke-14. Roma pasal 14 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Roma 14 ayat 10 sampai dengan 12. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, jangan menjadi hakim. Jangan menghakimi sesamamu. Jangan menghakimi pendetamu. Jangan menghakimi hamba-hamba Tuhan. Jangan menghakimi tetanggamu. Balok di mata orang engkau lihat, selumbar di matamu sendiri engkau tidak tahu. Sebab semuanya kita nanti akan menghadap pengadilan Kristus. Lanjut ayatnya yang ke-11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Suatu saat, saudaraku,
Ketika kita sudah menghadap pengadilan Kristus, ketika Kristus duduk di singgasananya, maka seolah-olah kita sedang menonton film layar lebar yang begitu lebar luar biasa. Maka kita berdiri di hadapan tahta Anak Domba Allah. Maka diputarlah kembali semua perbuatan-perbuatan kita sewaktu kita masih hidup, dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu di hadapan Allah. Apakah kita menghakimi? Apakah kita menjadi orang sombong? Apakah kita menjadi orang yang tegar tengkuk atau kepala batu? Apakah kita orang yang susah diatur? Apakah kita orang yang ego? Apakah kita orang yang di sana terpampang semuanya? Dan itu semua harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Dia. Maka dari itu saudaraku, pada saat sekarang inilah kesempatan yang baik yang dilakukan oleh Tuhan melalui tangga corona yang ada ini. Dia menahan langkah kita, Dia menyuruh kita untuk introspeksi diri, bukan hanya menjaga kebersihan tubuh kita ini supaya tidak kena wabah itu, tetapi juga untuk menjaga kebersihan tubuh rohani kita dengan kekudusan kita, dengan kesucian kita, dengan kita merendahkan diri, memohon pengampunan kepada Dia. Minta ampun kepada Tuhan. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan selama ini? Berapa banyak kesombongan kita? Berapa banyak kita sudah tidak beribadah? Atau kita beribadah selama ini hanya 3 kali saja. Yang pertama ketika orang tua kita membawa kita ke gereja. Yang kedua ketika sidi. Yang ketiga ketika kita menikah. Apakah hanya itu saja saudaraku? Dan saat sekarang ini seolah-olah Tuhan sedang memaksa kita untuk kita menjadi orang yang sungguh-sungguh kepada Dia. Mau gak mau kita harus berdoa. Mau gak mau kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Mau gak mau kita menyerahkan seluruh hidup kita. Mau gak mau kita membuka-buka YouTube, mendengarkan khotbah-khotbah yang ada di sana. Dan mulailah tangan kita membuka Alkitab itu satu persatu, lembar demi lembar kita baca dan kita renungkan. Dan menangislah air mata kita. Saudaraku, ingat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selama ini begitu banyak waktu yang terbuang. Banyak waktu yang sebenarnya bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Minimal melayani keluarga kita. Minimal melayani kita sendiri untuk kita setia beribadah. Tetapi hari ini seolah-olah kesempatan itu sudah dicabut. Seolah-olah kita sudah terlambat. Tetapi tidak, saudaraku. Tuhan masih memberikan kesempatan. Dia sedang mendidik kita di rumah kita masing-masing. Untuk menyadari, untuk merenungkan berapa banyak waktu yang terbuang selama ini kita buang. Mari lewat wabah ini kita petik hikmahnya, bahwa Tuhan sedang menuntun kita untuk kita bertobat. Jangan sampai kesempatan kedua hilang. Kesempatan kedua jangan sampai hilang. Jangan sampai sesudah adanya virus ini lalu Tuhan cabut, dan besoknya kita sudah kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Lalu Tuhan kirimkan lagi virus yang lebih berbahaya. Kita mau bilang apa? Lalu kita sudah sekarat di tempat tidur, dan kita berkata, tolong aku Tuhan, sembuhkan, aku mau melayani Engkau. Ketika kita sehat, ketika kita masih kuat, ketika kita masih bisa, kita tidak datang beribadah, apalagi melayani Tuhan. Ketika sudah terkapar di tempat tidur, nggak bisa bikin apa-apa, kita mau melayani. Siapa yang mau melayani? Sudah hilang kesempatan. Selagi masih ada kesempatan, saudaraku bisa melayani Tuhan saat sekarang ini.
dari rumah saudaraku, bagikan ibadah live streaming ini. Ajak mereka nonton bareng. Bagikan, upload sebanyak-banyaknya, bagikan kepada banyak orang. Supaya banyak orang diberkati dan kita sama-sama menyatu di udara. Lewat doa kita, lewat roh kita menyatu. Mewakili bangsa ini di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih karunia. Apapun yang menimpa bangsa ini, semuanya itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih karunia Kristus. Sebab dia baik adanya. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Asalkan kita ikut sertakan dia di dalam persoalan yang kita hadapi ini. Jangan hadapi sendiri masalah ini. Jangan jalani sendiri masalah ini. Tetapi ikut sertakanlah Tuhan Yesus. Amin. Ikut sertakan dia. Bawa bangsa ini kepada Tuhan. Wakili bangsa ini, wakili negeri ini di hadapan Tuhan. Jangan putus harap. Jangan putus semangat. Percaya ada roh Tuhan, ada roh kudus yang menyertai kita di dalam hidup ini. Haleluya. Kita mau mewakili bangsa ini. Kita mewakili keluarga-keluarga kita. Kita mewakili provinsi ini. Ibu kota, kabupaten di mana kita tinggal. Mari kita deklarasikan. Malam ini sama-sama kita mendeklarasikan. Apapun yang terjadi, semuanya itu tidak memisahkan kita dari kasih karunia Kristus. Deklarasikan dengan sungguh. Deklarasikan dari hati yang paling dalam. Apapun yang terjadi, semuanya itu tidak memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Dia menggendong kita. Dia tidak membiarkan kita bahaya. Buang segala khawatir. Buang segala rasa takut. Enjoy saja. Hadapi semuanya bersama dengan Kristus. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, sahabat
sanggup menghadapi kehidupan ini, saudaraku. Doa-doa kita, iman kita yang menjadi penentu untuk cepatnya wabah itu beranjak dari negara kita ini. Boleh-boleh saja angka kematian bertambah setiap hari, tetapi kasih karunia Kristus semakin bertambah-tambah kita lihat. Segera mujizat terjadi. Sudah selesai semua. Sudah selesai Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib. Tinggal menunggu prosesnya saja. Dan iman kita lah, doa kita lah yang menentukan semuanya itu. Jangan berubah setia, tetapi tingkatkanlah kesetiaan kita kepada Dia. Masalah yang membawa kita dekat kepada Tuhan, bukan mujizat. Dan saya percaya umat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, pengharapannya semakin berkobar-kobar kepada Kristus, imannya semakin berkobar-kobar kepada Kristus. Mari kembali kita katakan dari awal pujian ini. Haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan kan, ketelanjangan kan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniaya kan, penderitaan kan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan kan, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Imam Mahdi, Yesus jalan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Indonesia tidak akan goyah. Indonesia disembuhkan. Indonesia diselamatkan. Indonesia dibebaskan dari segala wabah virus corona itu. Perlindungan daripada Allah, keselamatan
yang ada di Indonesia ini. Bahkan untuk Papua, Kabupaten Jayapura, keselamatan daripada Allah turun bagi Kabupaten Jayapura. Keselamatan daripada Allah turun bagi seluruh Papua. Kami berdoa terus untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Begitu berat beban yang harus dia pikul. Kami percaya Roh Kudus ada bersama dengannya, memberikan hikmat pengetahuan, memberikan kemampuan bagi dia, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga ia dapat menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan bersama dengan para petinggi-petinggi negara Indonesia ini, bersama dengan para pejabat. Indonesia maju. Terima kasih Bapak. Semua anak-anakmu yang sedang mengikuti pada live streaming ini, siapapun itu, baik ketika mereka sudah membagikannya atau mengajak nonton bareng, semuanya mereka yang sudah mengikuti ibadah ini dibebaskan, dilindungi dari segala wabah virus corona ini. Darah Kristus membungkus kami semua. Para malaikat Allah memagari dan membentengi. Jikalau ada keluarga di antara kami yang mengikuti ini, yang terkena wabah itu dan sedang terbaring di rumah sakit, Roh Kudus mengunjungi, sebab hanya Engkau Roh Kudus yang bisa melawatnya. Keluarga dilarang untuk datang mengunjungi, tetapi Roh Kudus, Engkau bisa mendatangi mereka yang sedang ada di isolasi atau dalam pantauan atau dalam pengamatan. Engkau yang memberikan kesembuhan. Keluarga-keluarga yang sedang mengalami duka cita karena saudara mereka ada yang meninggal karena wabah virus ini, Engkau lawat mereka juga Roh Kudus. Engkau berikan penghiburan, damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami tidak kehilangan pengharapan, sebab pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus ada. Keselamatan dalam nama Tuhan Yesus ada. Setiap daerah-daerah, kabupaten, provinsi di mana kami tinggal, ada malaikat Allah menjaganya. Ada Roh Kudus yang menyertai semua umat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat penyertaan-Mu di dalam ibadah live streaming kami pada malam hari ini. Kami akan akhiri. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah live streaming kita pada malam hari ini. Jangan pernah putus harap kepada Tuhan. Percaya Dia ada bersama dengan kita. Jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan tekan tombol subscribe jika subscribe saudara masih berwarna merah, dan tekan loncengnya sampai mengeluarkan bunga. Silahkan di like, di komen, dan di share juga. Jangan lupa ajak nonton bareng, bagikan kepada teman-teman grup saudaraku supaya banyak jiwa yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.